Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah. Di kota Baghdad, hiduplah seorang Ahmad bin Hambal. Kita kenal sebagai Imam Hambali. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i, seorang ulama terkemuka. Dan Imam Hambali juga kelak akan menjadi seorang imam yang terkemuka sampai dengan saat ini. Imam Ahmad bin Hambal ketika itu adalah imam yang tersohor di seluruh kota-kota di Jazirah Arabia. Di Baghdad, bahkan orang-orang mengetahuinya dengan persis. Di pelosok-pelosok kota-kota di sekitarnya, apalagi demikian. Hari itu, Imam Ahmad bin Hambal tak tahu mengapa ia ingin melakukan sebuah perjalanan ke kota Busra. Ya, ke kota Busra, kota yang lumayan jauh dari Baghdad ke kota Busra. Entah apa yang menjadikan dia menginginkan untuk berjalan menuju ke Busra. Akhirnya ia pun melakukan perjalanan ke kota Busra. Ia tiba di Busra itu ketika itu berkenaan dengan waktu sholat Isya. Dan dengan kerendahan hatinya, dia tidak pernah menyampaikan bahwa dia adalah seorang Imam Ahmad. Bila dia menyebutkan bahwa dia adalah Imam Ahmad bin Hambal, maka orang-orang akan mempersilahkannya sebagai imam di sholat tersebut. Ia melaksanakan sholat sebagai makmum, sebagaimana orang lain yang hadir di sana. Selepas sholat Isya, karena dia berada di sebuah kota atau di sebuah tempat yang jauh dari rumahnya, maka dia putuskan untuk tinggal di masjid. Orang-orang sudah keluar dari masjid, tinggal dirinya. Ia memutuskan untuk beristirahat di masjid tersebut. Namun apa yang terjadi? Marbot masjid, ya, penjaga masjid, menghampirinya dan mengatakan, "Wahai Syekh, mengapa engkau ada di sini? Ini adalah masjid, bukan tempat beristirahat." Imam Ahmad bisa saja mengatakan, "Aku adalah Imam Ahmad bin Hambal." Mungkin dia akan mengenalnya. Namun Imam Ahmad tidak mengenalkan dirinya. Dan dia mengatakan, "Aku adalah seorang musafir yang sedang safar dan aku ingin tinggal di masjid ini." Apa kata orang tersebut? "Masjid ini bukanlah tempat tinggalmu. Keluarlah." Sampai Imam Ahmad ditarik keluar. Ditarik olehnya sampai ke teras dari masjid ini. Imam Ahmad pun akhirnya pasrah dan berada di luar ataupun di teras dari masjid ini. Demikian pula Imam Ahmad, dia tidak tahu mau kemana dia berada dan mau kemana dia tinggal di kota Busra. Namun ia tetapkan untuk tinggal di teras masjid, untuk beristirahat di teras masjid. Namun lagi-lagi, sang marbot masjid datang dan mengatakan, "Ini teras masjid, engkau tidak diperkenankan untuk tinggal di masjid." Sampai Imam Ahmad ditarik-tarik oleh marbot masjid itu. Walaupun Imam Ahmad mengatakan, "Aku sedang melaksanakan safar dan aku tidak ada tempat tinggal. Aku ingin tinggal di teras masjid untuk beristirahat." Tetap saja ia ditarik oleh marbot masjid untuk keluar sampai dengan jalanan. Dekat masjid ada sebuah kedai roti. Kedai roti tempat sang pengrajin ataupun sang pembuat roti berada. Dan kebetulan ketika itu sang pembuat roti tengah mengadon roti dan melihat kejadian itu. Lalu ia memanggil Imam Ahmad dan mengatakan, "Wahai Syekh, bila engkau tidak diperkenankan untuk tinggal di masjid, tinggallah di kedaiku untuk sementara." Maka Imam Ahmad pun masuk ke kedai itu dan ia tinggal di sebuah kedai yang cukup kecil, tidak besar. Imam Ahmad pun beristirahat di sana. Tukang roti tersebut bukanlah tukang roti yang seringkali berbicara. Namun ketika dia mengadon, Imam Ahmad melihat mulutnya berkomat-kamit. Dan terdengar kalimat, "Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim," sambil mengadon roti. Imam Ahmad mengatakan, "Wahai penjual roti, wahai pembuat roti, sudah berapa lama
engkau beristighfar. Seperti ini. Apa kata dia? Dari dulu, dari sudah sejak lama aku mendawamkan istighfar ini dalam kehidupanku. Lalu kata Imam Ahmad, apa fadilah ataupun apa hasilnya? Apa hasilnya ketika engkau menyampaikan terus istighfar dalam pekerjaanmu dan dalam setiap waktu yang engkau sampaikan? Apa kata penjual roti? Seluruh hajat hidupku Allah kabulkan. Allahu Akbar. Apapun permintaanku kepada Allah, Allah selalu kabulkan karena istighfarku ini. Tapi ada satu permintaan, kata sang penjual roti, yang belum Allah kabulkan. Lalu Imam Ahmad mengatakan, apa permintaan yang belum Allah kabulkan? Satu permintaanku itu adalah, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Aku sungguh rindu kepadanya. Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Sungguh, aku ditarik-tarik oleh marbot masjid dari dalam masjid keluar. Bahkan di teras masjid ditarik-tarik sampai ke jalanan. Itu karena istighfarmu, wahai saudaraku. Akulah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Sang penjual roti pun menangis dan memeluk Imam Ahmad bin Hambal. Tanda bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah di antara kita, sahabat ANP, menginginkan sebuah keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah? Pernahkah di antara ada sebuah keinginan, pernahkah di antara kita ada memiliki sebuah keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah? Pernahkah kita memiliki doa yang belum dikabulkan oleh Allah? Siapa tahu doa tersebut terhalang, hijab oleh dosa-dosa kita di masa lalu. Dan salah satu keutamaan istighfar adalah Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita sampaikan. Beristighfarlah dimanapun kita berada. Beristighfarlah atas masa lalu yang pernah kita jalankan. Beristighfarlah atas kesalahan-kesalahan yang terasa maupun tidak terasa. Maka, lihatlah apa yang akan Allah berikan ketika kita mendawamkan Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan Rasulullah SAW pernah mencontohkan ada satu doa yang bernama Sayyidul Istighfar. Dalam hadis Rasulullah, bila kita baca di pagi hari dan kita wafat di siang hari, maka surga adalah tempat kita. Bila kita membaca di sore hari doa ini, Sayyidul Istighfar, dan kita wafat di malam hari, maka tempat kita adalah surga. Sayyidul Istighfar, apa itu? Doanya mudah dan Anda bisa hafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca di pagi hari, kita wafat di siang hari, surga tempat kita. Baca di sore hari, wafat di malam hari, surga tempat kita. Hafalkan, dawamkan, dan Allah akan bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.